Amin, amin. Haleluya, saudara dipersilakan duduk kembali. Shalom saudara. Selamat malam. Apa kabar Anda malam hari ini? Luar biasa. Kita langsung aja ke firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kita mempunyai banyak yang ingin dibicarakan pada malam hari ini. Saudara, setiap dari kita dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup kita bisa didefinisikan dan dikenal dengan berbagai macam cara. Ya kan? Ada beberapa dari kita yang dikenal karena keterampilan kita. Dalam soal memasak, dalam soal menjahit, dalam soal bernyanyi. Ya kan saudara? Ada beberapa dari kita yang dikenal karena penampilan kita mungkin. Kemana-mana kita selalu kelihatan rapi dan keren dan trendy. Ya kan saudara? Ada lagi yang terkenal karena mungkin kemana-mana kelihatan kumel, gak rapi kayak baru bangun tidur saudara. Nah, ada juga orang yang dikenal karena hasil kerjanya cepat, rapi dan bagus, ya kan? Tapi di sisi lain ada orang yang terkenal dengan hasil kerjanya yang lamban dan kurang rapi dan kurang bagus, ya kan, saudara? Nah, saya mau tanya sama saudara, kalau menurut saudara, kita orang Indonesia, kita ini dikenal dengan apanya, saudara? Hah? Budaya telat. Oh man. Sebagai orang, nah ini kan pertanyaan yang umum gitu ya saudara, general question gitu. Jadi semua kita mempunyai opini masing-masing. Nah opini pribadi saya, kita orang Indonesia ini, karena ini di gereja saya jadi sebutin yang baik-baiknya aja saudara. Opini saya yaitu orang Indonesia suka memberi, kemurahan hatinya saudara. Itu udah terbukti sekali karena setiap kali kita ditantang untuk menabur di tempat ini, ditantang untuk mengumpulkan dana untuk menolong orang lain, selalu terkumpul dana yang cukup lumayan banyak saudara. Itu membuktikan bahwa setiap orang Indonesia, terutama yang ada di sini, suka memberi. Ya kan? Amin. Tepuk tangan untuk diri saudara sendiri. Oke? Nah, apalagi saudara, keramahan kita, kesopanan kita, ya kan? Orang Indonesia terkenal karena kesopanannya dan keramahannya saudara. Nah, walaupun kita tinggal di Amerika, doa saya supaya nilai-nilai ini jangan sampai hilang dari hidup kita, ya saudara ya. Nah apalagi selanjutnya, kita sebagai, saya atau saudara sebagai suami bisa didefinisikan dengan kelakuan istri dan anak-anak saudara, ya kan. Kita sebagai istri bisa didefinisikan dengan kelakuan suami dan anak-anak saudara, ya kan. Nah gereja ini saudara, Bethany Miracle Center, ini bisa didefinisikan oleh setiap dari kita, saudara. Ya kan? Bagaimana perbuatan kita, kelakuan kita, perkataan kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain di luar gedung ini bisa memberikan identitas kepada gereja ini. Saudara setuju? Amin. Ya kan? Nah, pokoknya intinya siapa kita itu bisa dikenal dan didefinisikan, baik itu melalui perbuatan baik kita maupun perbuatan buruk kita. Nah, malam hari ini yang akan kita belajar sama-sama, Tuhan itu rindu supaya anak-anaknya, saudara dan saya, itu dikenal sebagai apa sih? Sekali lagi ya, saya ulangin ya. Tuhan itu rindu supaya saudara dan saya ini dikenal sebagai orang yang kayak gimana sih? Sebagai apa sih? Kita buka ayat pembelajaran firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dari Yakobus 1, ayat 22 sampai 25. Dari kitab Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 saudara bisa klik, saudara bisa buka, saudara bisa pencet tergantung saudara Alkitabnya ada di mana. Atau saudara bisa lihat di depan karena akan ditampilkan di depan sini saudara. Karena ini ayatnya cukup pendek saya akan bacakan untuk saudara, tapi saya minta supaya saudara perhatikan ini baik-baik, oke? Yakobus 1 ayat 22 berkata gini, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja." Kenapa? Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna adalah firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan orang itu bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, saudara, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Semua katakan amin. Amin. Ada terjemahan lain berkata bahwa he will be blessed in whatever
they do. Artinya mereka akan diberkati dengan apapun yang mereka kerjakan, saudara. Nah, malam hari ini Tuhan rindu supaya anak-anaknya dikenal sebagai, ada 3 hal, saudara. Yang pertama, Tuhan rindu supaya anak-anaknya dikenal sebagai pelaku firman. Ayat 22 dikatakan, tetapi hendaknya kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Semua katakan pelaku firman. Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan ya, saudara ya. Bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukannya, lalu mempraktekannya, itu adalah orang-orang yang bijaksana. Menurut kata-kata Yesus. Sebab orang ini diibaratkan sedang membangun rumah di atas batu, ketika badai itu datang, ketika angin itu datang menerpa rumah itu tetap kokoh berdiri, saudara. Nah, tetapi ada tipe orang yang satu lagi, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukan apa-apa. Ini Tuhan Yesus yang berkata, bukan saya, saudara nggak boleh marah sama saya, diibaratkan adalah sebagai orang yang bodoh. Diibaratkan ini adalah orang yang membangun rumahnya di atas pasir, ketika ada angin datang, badai datang, rumah itu hancur dan hebat kerusakannya. Pertanyaan untuk saudara dan saya, Tuhan Yesus ini kapan sih ngomong gini, dan kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Kapan dan kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Kalau saudara perhatikan benar-benar, kalau saudara pelajari Alkitab saudara, nanti di rumah saudara bisa baca. Tuhan Yesus berkata ini, perumpamaan ini di Matius yang 7, saudara. Ya kan? Sebelum-sebelumnya apa yang terjadi? Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Di Matius yang ketiga, saudara tahu Tuhan Yesus dibaptis, ya kan? Matius yang keempat, Tuhan Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, dan Tuhan Yesus menang atas segala cobaan, dia nggak berdosa, saudara. Setelah itu dia memulai pelayanannya dengan memilih beberapa dari muridnya. Dan Matius yang kelima, Tuhan Yesus mulai untuk berkhotbah pertama kali, saudara. Ada khotbah yang begitu terkenal, yaitu khotbah di atas bukit, saudara tahu ya? The Sermon on the Mountain, khotbah di atas bukit yang berbunyi seperti, berbahagialah orang yang berduka cita sebab mereka akan dihibur, berbahagialah orang yang lemah lembut sebab mereka akan memiliki bumi. Seperti itu, saudara. Saudara pernah dengar ya? Nah, setelah itu Tuhan Yesus mulai mengajar kepada orang-orang. Tuhan Yesus mengajar soal persembahan. Kalau kamu ingin melayani persembahan, memberikan persembahan kepada Tuhan, pastikan bahwa kamu berdamai dengan saudara kamu, sebab nanti persembahan kamu gak layak. Ya kan? Tuhan Yesus juga mengajar apa itu arti perzinahan. Kalau di hukum Taurat, perzinahan itu yaitu orang yang berhubungan seks berhubungan badan dengan suami atau istri lain. Tapi Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang melihat wanita dan mengingininya saja, dia sudah berzina. Jadi standarnya makin tinggi, saudara. Ya kan? Tuhan Yesus mengajar banyak hal-hal yang baru. Ya kan? Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Belum pernah ada yang dengar seperti ini, saudara. Nah, yang saya mau ajak saudara bayangkan, saudara pakai imajinasi saudara sendiri, reaksi orang-orang ketika mendengar sesuatu, semua hal yang baru ini, mereka itu kayak gimana, saudara? Pasti mereka takjub, pasti mereka kagum, mereka terpukau dengan semua apa yang mereka dengar, ya kan, saudara? Mereka nggak pernah dengar ini sebelumnya, mereka pasti cerita kepada orang-orang. Ketika Yesus selesai mengajar semuanya itu berkhotbah, Tuhan Yesus memberikan kita perumpamaan yang saya jelaskan tadi. Barang siapa mendengar firman Tuhan, dia harus melakukannya. Barang siapa mendengar perkataanku ini, hendaklah ia mengatakannya. Dengan kata lain, saudara, kalau sudah mendengar firman Tuhan, langkah selanjutnya adalah melakukannya, ya kan? Kalau sudah mendengar firman Tuhan, langkah selanjutnya adalah mempraktekannya. Kalau saudara setuju dengan saya, katakan amin. Amin, ya kan? Nah, dengan kata lain gini, saudara. Bagus untuk setiap kita. Ini sangat bagus sekali kalau misalnya kita duduk, kita takjub, kita kagum mendengar firman Tuhan. Dan kadang kita berkata, wow, saya diberkati dengan khotbah itu. Wah, keren tuh khotbahnya, bagus sekali gitu. Saya imani setiap pemberitaan firman itu. Saya percaya atas setiap pemberitaan firman itu. Bagus, kata Yesus. Bagus sekali, itu adalah langkah awal yang sangat bagus. Tetapi, yang akan membuat perubahan dan perbedaan dalam hidup saudara dan saya ketika kita melakukan firman. Saudara percaya itu? Tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Tuhan kita. Saudara jangan tegang gitu, saya jadi tegang, saudara, oke? Yang akan membuat perbedaan dan perubahan dalam hidup saudara adalah ketika kita melakukan firman Tuhan. Saya udah sering kali kasih ilustrasi seperti ini. Mungkin ada beberapa dari saudara yang bosen, ya kan? Nah, biasa saya kasih tahu saudara seperti ini.
Kalau saudara beli treadmill, saudara tahu treadmill ya, alat olahraga mesin buat lari gitu yang kita taruh di rumah itu ya. Kalau saudara beli treadmill, saudara beli yang paling mahal, yang paling bagus, ya kan? Saudara telepon perusahaannya, saudara minta kirim secepatnya, nggak pakai jasa pengiriman yang biasa-biasa saja, tapi ekspres, ya kan? Sampai rumah saudara bayar cash, saudara nggak kredit, saudara bayar cash, ya kan? Saudara mulai bikin jadwal olahraga untuk saudara. Sebelum kita menggunakannya, nggak akan ada perubahan apa-apa. Saudara setuju? Ya kan? Maksud saya dengan menggunakannya itu maksudnya bukannya digunakan untuk jemur atau taruh sepatu, bukan saudara. Maksud saya menggunakannya itu waktu kita naik dan kita mulai berolahraga, ya kan? Saudara beli alat pembersih lantai, beli sapu, beli pel. Kalau saudara pulang dan saudara nggak mengerjakan apa-apa di rumah, nggak akan ada perubahan, ya kan? Kalau saudara beli sekaleng cat, saudara ingin cat dinding tembok saudara amplas, saudara bersihkan tembok saudara. Sebelum saudara mengaplikasikan cat itu ke tembok, nggak akan ada perubahan apa-apa. Benar, saudara? Amin. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi katakan, aku mau jadi pelaku firman. Sebenarnya siapa saudara pendengar firman itu? Sebenarnya siapa sih? Ya kita semua, ya kan saudara? Orang-orang yang setiap hari Minggu datang ke gereja duduk mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang yang setiap hari Kamis datang ke tempat ini mendengarkan firman Tuhan, ya kan saudara? Orang-orang yang duduk di rumah, buka internet dan dengar khotbah itu semua pendengar firman Tuhan. Ya kan saudara? Nah, ada sebuah kebiasaan buruk yang menurut saya, nah kalau saudara izinkan saya menggunakan kata yang lebih kasar sedikit gitu ya. Kalau ada sebuah penyakit yang orang Kristen punya, saudara. Yaitu mereka beranggapan, saudara, ketika kita semua duduk mendengarkan firman Tuhan, lalu kita merasa lebih baik, dan kita pulang gak melakukan apa-apa, kita merasa semuanya udah beres, saudara. Jadi ketika kita cuma mendengar, dan sudah selesai, kita pulang dan sudah selesai, kita anggap gitu, saudara. Ini adalah penyakit lama, saudara. Ada satu lagi, yang mungkin saudara bisa pernah mengalami, yaitu kebiasaan kita yang ketika kita duduk mendengarkan firman Tuhan, kita merasa bersalah. Ada yang pernah mengalami itu? Ya kan? Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita merasa bersalah. Nah, kita sebut ini dan kita anggap ini adalah pengalaman rohani kita. Kita sebut ini adalah spiritual experience kita dengan Tuhan. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita mempraktekkan firman Tuhan, Yakobus berkata, nggak akan ada perubahan apa-apa dalam hidup saudara dan saya. Nah, gini, saudara jangan marah sama saya, oke? Nanti nggak ada yang mau ke gereja lagi, saya dimarahin, saya nggak dikasih khotbah lagi, oke saudara? Nggak gini. Yakobus berkata, kalau saudara ingin mengalami perubahan, saudara ingin mengalami kemenangan, saudara ingin mengalami sesuatu yang berbeda dalam hidup saudara, ya kan? Berbuatlah sesuatu, lakukanlah sesuatu. Saudara, melangkahlah menuju perubahan hidup itu yang firman Tuhan telah ajarkan. Kita harus melangkah. Dipelajari, saudara, dari jarak dari antara New York City ke Los Angeles, ujung timur Amerika sampai ujung barat Amerika, diperkirakan jaraknya sekitar 4.000 km, saudara. 4.000 km. Kalau saudara naik mobil, langsung lurus, nggak berhenti, nggak istirahat, nggak apa, mungkin diperkirakan sekitar 48 jam, saudara. Itu kalau non-stop loh, saudara ya, dari ujung ke ujung, ya kan. Nah, kalau jalan kaki, saudara, gini cara hitungnya. Menurut mereka orang yang normal ini, mungkin saya normal ya, saudara ya. Orang seperti saya ini, saudara, kalau saya berjalan untuk menempuh 1 kilometer, ya kan, saya membutuhkan sekitar 2.000 langkah. Untuk saya berjalan 1 kilometer, saya membutuhkan 2.000 langkah, saudara. Nah, untuk berjalan dari ujung Amerika ke ujung Amerika yang satu lagi, itu berarti kalau saudara hitung matematikanya dibutuhkan sekitar 8 juta langkah. Sekali lagi pertanyaan untuk saudara dan saya, sulit gak saudara? Sulit gak? Oh sulit, ya kan? Saudara setuju sama saya setuju sama saudara, sulit. Mungkin gak saudara? Mungkin gak? Mungkin, karena sudah tercatat ada 61 orang yang sudah melakukannya. Ya kan? Kalau suatu hari saudara
memutuskan untuk melakukannya, kalau suatu hari ada dari antara saudara yang memutuskan ingin melakukannya, enggak ada cara lain saudara, hanya satu cara. Yaitu saudara harus mulai melangkahkan kaki saudara satu demi satu untuk mencapai tujuan tersebut. Ya kan? Perubahan saudara, perubahan dalam hidup saudara dan saya, susah gak? Saya ada di pihak saudara. Saya setuju dengan saudara kalau saudara katakan susah, sulit. Nah, tapi mungkin gak saudara? Mungkin. Kenapa? Karena saya sendiri, saya melihat orang-orang di sekitar saya yang hidupnya berubah. Saudara pasti kenal dengan orang-orang di sekitar saudara yang hidupnya berubah. Mereka bisa. Ya kan? Bagaimana caranya saudara? Nggak ada cara lain untuk saudara untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai perubahan itu, untuk mencapai kemenangan itu. Hanya ada satu cara, yaitu saudara harus mulai melangkahkan kaki saudara menuju kemenangan itu. Amin saudara? Saudara percaya Tuhan kita akan bantu saudara? Amin, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Katakan haleluya. Yang pertama, Tuhan ingin supaya kita dikenal sebagai pelaku firman. Ya. Yang kedua, kita lihat di ayat selanjutnya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Ayat 22 masih. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kalau kita cuma dengerin aja, kita dibilang kita nipu diri kita sendiri, saudara. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, Yakobus memberikan kita perumpamaan bahwa orang ini seperti orang yang sedang mengamati dirinya di cermin, yang melihat muka yang sebenarnya, baru saja dia memandang mukanya di cermin, ia pergi lalu segera lupa dengan dirinya, saudara. Tuhan ingin supaya saudara dan saya dikenal sebagai pelaku firman. Yang kedua, Tuhan ingin supaya saudara dan saya dikenal sebagai seorang yang jujur terhadap diri kita sendiri. Katakan, saya mau jujur terhadap diri saya sendiri. Pertanyaannya, apakah saudara sudah jujur dengan diri saudara sendiri? Apakah saya sudah jujur dengan diri saya sendiri, saudara? Firman Tuhan ini berkata, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir bahwa ketika kita duduk, mendengarkan firman Tuhan, kita merasa diberkati dengan firman Tuhan, kita kagum, kita takjub, ya kan? Dan terkadang kita merasa bersalah, kita menganggap semuanya ini udah selesai, saudara. Padahal belum kan? Kita harus keluar setelah selesai, kita harus mempraktekkan, kita harus melakukannya, saudara. Benar? Nah, kira-kira saya mau tanya sama saudara ya, kira-kira siapa sih yang mengerti dengan ayat yang tadi, saudara? Siapa sih yang mengerti bahwa kita sedang menipu diri kita sendiri? Kira-kira siapa yang paling mengerti ayat-ayat tadi? Yang pasti diri kita sendiri enggak, saudara. Namanya juga diri kita sedang tertipu, ya kan, saudara? Siapa yang mengerti? Yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Orang rumah saudara, teman-teman kerja saudara, suami, istri, dan anak-anak saudara, ya kan? Pemimpin saudara, bawahan dan pegawai saudara. Mereka tahu persis apakah kita sedang jujur atau enggak. Mereka tahu persis apakah kita sedang menipu diri kita sendiri atau enggak, saudara. Ya kan? Nah, ada satu kelompok lagi yang tahu persis apakah kita benar jujur dengan diri kita sendiri ataukah kita sedang menipu diri kita sendiri. Yaitu teman-teman kita yang terutama bukan orang Kristen, saudara. Mereka tahu persis apa ayat ini, saudara. Karena gini, kita merasa bahwa hidup kita mungkin lebih lebih superior, lebih rohani gitu, saudara. Dan kita kadang-kadang kan kita mencoba untuk menginjili mereka, ya kan, saudara. Kadang-kadang kita mengajak mereka ke gereja, itu harus saudara lakukan, ya kan. Tetapi kalau misalnya hidup kita enggak memberkati orang lain akan melihat kita, apa bedanya saya dengan dia? Ya kan? Bedanya dia anak Tuhan, saya bukan anak Tuhan. Bedanya dia bangun lebih pagi, kalau minggu saya tidur kalau minggu. Ya kan? Tetapi perbuatannya, saudara, kelakuan kita nggak ada bedanya, saudara. Misalnya tempat kerja, ya bohong ya sama-sama bohong. Ya kan, saudara? Ada pesta di tempat kerja, minum ya sama-sama minum. Bener gak, saudara? Apalagi kalau misalnya kita perlakuan kasar kita kepada bawahan, semua juga ikut-ikutan. Ya kan? Gosipin atasan, semua ikut-ikutan juga, saudara. Mencuri, ya sama-sama mencuri. Apa bedanya? Jadi orang-orang itu bingung, saudara. Terutama orang-orang yang gak kenal Tuhan. Karena kita bukan pelaku firman. Ya kan? Nah, Yakobus berkata, seperti inilah yang dikatakan kita menipu diri kita sendiri.
saudara. Nah, kita lanjutkan ayat 23 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang mengamat-ngamati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Semua di sini pernah bercermin ya saudara ya? Pernah ya? Pada zaman itu, mereka nggak punya cermin seperti kita sekarang saudara. Mereka kalau mau bercermin mereka menggunakan besi, lempengan besi atau lempengan perunggu untuk bercermin. Atau mereka mengambil seember air untuk bercermin saudara. Nah, kalau kita mendengar firman dan kita nggak melakukannya, itu ibaratnya seperti ini. Saudara bangun pagi-pagi, saudara masih setengah ngantuk, masih setengah bangun, masih setengah enggak gitu saudara ya. Saudara jalan ke kamar mandi. Saudara jalan ke kamar mandi, saudara nyalakan lampu. Begitu saudara bercermin, saudara kaget. Wow, ya kan? Masa tampang saya kayak begini? Apa benar ini ya kan? Saudara kaget, wow gitu saudara. Nah, setelah saudara kaget, setelah saudara katakan wow tadi, semua katakan wow. Setelah saudara lihat wow tadi, saudara langsung berpakaian dan saudara nggak melakukan apa-apa tentang yang wow tadi, saudara. Ya kan, saudara pergi keluar, ke sekolah, ke kerja, ke gereja, kemana gitu, saudara. Ya kan, nggak ada kan yang kayak begini ya, saudara. Kecuali anak-anak yang berumur di bawah 10 tahun, ya kan, saudara. Mereka nggak peduli dengan penampilannya. Kalau kita semua, kita peduli dengan penampilan kita, ya kan, saudara. Saya mau saudara berpikir sebentar. Berapa banyak yang saudara dan saya habiskan, uang maksudnya, berapa banyak uang yang saudara dan saya habiskan hanya untuk memperbaiki yang wow tadi, saudara. Yang wow yang tadi pagi yang kita alami itu. Berapa banyak produk-produk yang saudara punya di meja hanya untuk memperbaiki yang wow tadi, saudara. Iya kan? Ketika saudara berpergian, ketika kemarin kita pergi ke tempat retret, saudara. Ya kan, ketika kita pergi 2-3 hari. Kita semua membawa tas kecil yang isinya adalah produk-produk untuk memperbaiki. Wow, ya, saudara mulai mengerti ya. Kapan sih saudara dan saya berhenti bercermin? Kapan sih saudara dan saya berhenti bercermin? Ketika kita suka dan kita puas dengan apa yang kita lihat. Ya kan? Ketika saudara dan saya puas dengan apa yang kita lihat, disitulah kita berhenti bercermin, saudara. Ya kan? Nah, Yakobus berkata begini, saudara. Sayangnya kebanyakan dari kita ini begitu menghabiskan uang banyak, meluangkan begitu banyak waktu hanya untuk memperbaiki apa yang kita lihat di luar. Tetapi kita nggak meluangkan banyak waktu dan nggak meluangkan banyak energi kita untuk memperbaiki apa yang ada di dalam, saudara. Hati kita, sumber kehidupan ini, saudara. Saudara bisa bayangin sebentar, kalau Tuhan itu memegang cermin di depan hati saudara. Ya, Tuhan memegang cermin di depan hati saudara. Apakah saudara sudah suka dengan apa yang saudara lihat di hati saudara? Apakah saudara udah puas dengan hal-hal yang saudara simpan di hati saudara? Coba saudara pikirkan itu. Nah, jadi tuh istilahnya itu Yakobus bilang kayak kita bangun pagi-pagi, kita ngaca gitu saudara, dan kita berkata, wah udah saatnya nih saya bersyukur nih, ya kan? Udah saatnya saya bersyukur, tapi kita nggak bersyukur. Kita pergi keluar rumah saudara, kita ketemu teman kerja kita ketemu teman sekolah kita, mereka tanya, loh kamu nggak bersyukur tadi pagi? Iya ya, kayaknya saya mesti bersyukur ya. Iya kamu bener loh, saya kayaknya harus bersyukur. Terus kita nggak melakukan apa-apa saudara. Terus kita pergi ke gereja, ya kan? Teman gereja kita nanya, loh kamu tadi pagi nggak bersyukur? Enggak, tapi bisa gak kamu doain saya supaya ini semua hilang? Ya kan? Saya gak mau bersyukur, tapi tolong ya, tiap malam doain saya supaya ini semua hilang. Ya kan saudara? Gak make sense. Ya kan saudara? Nah, kebiasaan buruk yang sudah lama kita bawa kemana-mana, yang sudah lama kita simpan saudara. Ya kan? Orang-orang luar melihat hidup kita dan berkata, udah saatnya kamu lebih sabar, udah saatnya kamu berubah. Udah saatnya kamu menghentikan semua kebiasaan-kebiasaan itu, ya kan? Udah saatnya kamu menghabiskan lebih banyak waktu lagi untuk keluarga kamu. Udah saatnya kamu mendengarkan istri dan anak-anak kamu, ya kan? Udah saatnya kamu jadi pengikut yang tunduk kepada pemimpinmu. Udah saatnya kamu jadi pemimpin yang lebih baik lagi.
Ya kan? Tetapi ketika kita dengar semuanya itu, kita katakan, iya benar, kamu benar, kamu benar. Kayaknya kamu benar. Oh, pendeta itu benar, pastor itu benar. Tapi kita nggak melakukan apa-apa. Yakobus berkata, ini namanya menipu diri kita sendiri, saudara. Ini kita nggak jujur sama diri kita sendiri. Nah, masalahnya gini, saudara. Semakin tinggi posisi kita, saudara, semakin sangat sulit sekali untuk setiap kita jujur sama diri kita sendiri. Saudara setuju itu? Sebagai pemimpin keluarga, apakah saudara masih mau mendengarkan istri dan anak-anak saudara? Sebagai pemimpin di tempat kerja, manajer, leader, apakah saudara masih mau mendengarkan semua orang yang ada di bawah saudara? Iya kan? Sebagai pemimpin-pemimpin di gereja ini, ketua-ketua departemen, apakah saudara masih mau menerima masukan dari bawahan saudara? Iya kan, saudara? Semakin kita tinggi, semakin sangat sulit kita untuk jujur dengan diri kita sendiri. Hari Senin kemarin, jam 7.30 pagi, saudara, saya mengantar istri saya pergi sekolah. Kelasnya jam 8, jadi saya ngantar istri saya jam 7.30 pagi. Saya dropin dia di sekolah, karena itu hari libur kami, full timer, saya nggak melakukan apa-apa, saya santai di rumah nonton TV dan segala macam. Ternyata saudara, dari antara jam 10 sampai jam 12 sampai jam 1, menurut beberapa orang, termasuk Pak Lukas dan jemaat, dan orang yang paling penting dalam hidup saya, istri saya saudara, menurut mereka semua, telepon saya ini nggak bisa dihubungi. Menurut mereka telepon saya nggak bisa dihubungi, saudara. Sekitar jam 12:30 siang ada SMS masuk dari istri saya. Bunyinya seperti ini. Kalau kamu nggak jemput saya jam 12, saya akan pulang sendiri. Dia bilang gitu. Ya nggak tahu, mungkin dengan nada kesel, tapi istri saya nggak pernah marah kok. Orangnya baik sekali. Istri saya nggak pernah marah, saudara. Ya kan? Wanita terbaik dalam hidup saya. Bunyinya seperti itu. Begitu saya ini kan pasti ada yang salah dong ya saudara ya. SMS-nya bunyinya begitu, tapi saya dapatnya 12:30, ya kan? Pasti something wrong, nggak tahu apalah gitu ya. Saya telepon istri saya begitu saya dapat SMS ini, saudara. Saya telepon, saya bilang, oh masih mau dijemput gak? Dia katakan, enggak, saya udah dalam perjalanan pulang. Saya bilang, kenapa nggak telepon? Dia bilang gitu. Waduh, aku udah telepon 20 kali, dia bilang. Enggak ada yang angkat. Loh, saya bilang, saya nggak dapat teleponnya. Ya kan, begitu dia sampai rumah, saya tunjukin, saudara, buktinya. Nggak ada miss call, nggak ada voicemail, cuma ada SMS yang masuknya telat. Saudara, akhirnya kita ngobrol gitu. Saya tanya kan, biasanya kamu pulang sekolah itu kan jam 1 gitu. Biasanya sekitar jam 1-an gitu saya udah siap-siap untuk jemput, saudara. Kok hari ini pulangnya cepet, sekitar jam 11:30-an gitu. Oh, dia bilang hari ini saya ada ujian, dan jadi dia pulangnya cepet. Dia bilang gitu, saudara. Nah, saudara tahu apa yang saya katakan? Saya bilang seperti ini. Kalau kamu ada ujian, kenapa waktu saya anterin kamu kok nggak bilang sama saya? Saya bilang gitu sama dia, saudara. Nah, terus dia balasnya seperti ini, saudara. Kok bisa ya masalah yang nggak jelas ini, masalah yang rumit ini, masalah yang bisa dibilang salah kamu, kok bisa jadi semua ini berbalik jadi salah saya, dia bilang gitu. Enggak, dia nggak marah, saudara. Dia cuma kesal sedikit. Saya udah bilang, dia nggak pernah marah, saudara. Ya kan? Dia cuma bilang, kok bisa ya jadi salah saya, dia bilang gitu. Dari situ pikiran saya terbuka, saudara. Hati ini, saudara, pikiran kita ini sangat pintar sekali. Kita bisa memanipulasi apapun itu yang udah jelas-jelas salah, kita bisa manipulasi sedemikian rupa sampai itu akhirnya benar, saudara. Kita yang seharusnya bertanggung jawab atas setiap kesalahan kita, ya kan? Kita bisa manipulasi sedemikian rupa dengan pikiran dan hati kita sehingga di ujung-ujungnya kita merasa benar. Itulah hati kita, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa hati ini licik di atas segala-galanya. Our heart is deceitful. Hati kita ini bisa nipu kita, saudara. Nah, apakah saudara sudah jujur dengan diri saudara sendiri? Kalau saudara sedang mengalami pergumulan, kalau saudara sedang mengalami masalah, kalau saudara berbuat salah, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara jujur dengan diri saudara sendiri dengan berkata, saya butuh pertolongan. Saya tahu ada yang nggak beres dalam hidup saya membutuhkan pertolongan. Apakah saudara memanipulasi sedemikian rupa sehingga saudara merasakan bahwa saudara baik-baik saja? Yakobus berkata, firman Tuhan berkata bahwa jangan sampai kita menipu diri kita sendiri. Kita harus jujur. Tuhan mau kita dikenal sebagai seorang pelaku firman. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita jujur terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya saudara di ayat 25,
Dikatakan tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, sekali lagi hukum yang sempurna adalah firman Tuhan, yaitu hukum firman Tuhan yang bisa memerdekakan orang, yang pasti bisa memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bukan hanya Tuhan ingin kita dikenal sebagai seorang pelaku firman, bukan hanya Tuhan ingin kita dikenal sebagai seorang yang jujur terhadap diri kita sendiri, tetapi Tuhan mau kita dikenal sebagai orang yang merdeka dan menang. Katakan, saya adalah orang yang merdeka. Saya adalah pemenang. Pertanyaan gini, apa benar sih hukum Allah yang sempurna itu bisa memerdekakan kita? Saudara pikir, Rosid, masa iya sih firman Tuhan ini, aturan-aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan ini bisa membuat kita merdeka? Ya kan? Padahal saya merasa sebaliknya. Saya merasa nggak punya kebebasan, saya merasa nggak punya kemerdekaan. Saya merasa di dalam penjara. Mau ini nggak boleh, ya kan? Mau denger ini nggak boleh. Mau itu nggak boleh, ya kan? Mau lakukan ini, firman Tuhan bilang nggak boleh. Mau lakukan itu, Alkitab bilang nggak boleh. Masa sih firman Tuhan bisa memerdekakan? Sebagai penutup malam hari ini, saya mau kasih saudara contoh di beberapa bidang dalam kehidupan kita, di beberapa area dalam kehidupan kita, sebagai bukti bahwa firman Tuhan bisa memberikan kebebasan dan kemerdekaan setiap kita. Ya kan? Area yang pertama, saudara, yaitu keuangan saudara. Tahu gak saudara, kemerdekaan dan kebebasan apa yang saudara bisa dapatkan ketika saudara mulai menghandle atau memanage atau mengatur keuangan saudara sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus bermurah hati, kita harus generous, be generous, ya kan? Harus memberi. Firman Tuhan berkata bahwa kita nggak boleh jadi seorang peminjam, saudara. Sebab kalau udah siap baru beli sesuatu, kalau belum jangan pinjam sini, akhirnya kita ini jadi numpuk utangnya. Sebab firman Tuhan berkata seorang peminjam itu adalah budak dari yang meminjami. Ya kan? Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa ketika kita mendapatkan pemasukan, kita ambil 10% dari itu, ya kan? Sebelum kita bayar rumah, bayar makan, bayar apa gitu, kita ambil langsung 10% itu dan kita hormati Tuhan dengan 10% itu, saudara. Firman Tuhan mengajar seperti itu. Ya kan? Nah, kebebasan apa yang saudara dapatkan ketika saudara belajar mentaati firman Tuhan di dalam bidang keuangan saudara? Hati saudara, hati setiap kita saudara, itu selalu akan melekat di harta di mana kita berada saudara. Ketika saudara berani mempercayai Tuhan di dalam bidang keuangan saudara, hati saudara itu perlahan-lahan ditarik jauh dari harta saudara, dan saudara akan semakin dekat dengan Tuhan. Kebebasan yang saudara bisa dapatkan, saudara enggak lagi khawatir soal gimana hari esok, apakah cukup istri saya hamil, apakah cukup beli susu. Oh, itu saya doang ya saudara ya. Nah, enggak saudara. Enggak. Saudara, masa depan saya, apakah cukup untuk masa depan saya? Apakah cukup untuk ini? Apakah besok saya punya cukup? Saudara akan diajar untuk mempercayai Tuhan dengan keuangan saudara. Itulah kebebasan yang akan saudara dapatkan. Saudara percaya itu? Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Contoh berikutnya. Tuhan berkata bahwa tubuh kita tempat di mana roh Allah tinggal. Ya. Bait Allah. Berhati-hatilah dan hormatilah tubuh ini sebab Allah tinggal di dalamnya. Apa yang kita lakukan dengan tubuh ini? Ini kan? Apakah kita masukkan dengan asap rokok? Apakah kita masukkan dengan minuman keras? Ya kan? Apakah kita masukkan dengan obat-obatan terlarang? Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita? Apakah kita gunakan mata kita untuk melihat pornografi? Apakah kita hidup di dalam ketidakkudusan, hidup dalam perzinahan? Tubuh ini adalah bait Allah, saudara. Nah, atau mungkin apakah kita gunakan tubuh ini dengan nafsu makan yang gak terkontrol, saudara? Iya kan? Nah, kita merasa apanya yang bebas? Ini gak boleh, itu gak boleh. Semua teman-teman saya melakukannya,
Tetapi firman Tuhan bilang saya nggak boleh melakukannya. Apanya yang merdeka, apanya yang bebas. Ya kan? Tapi saudara pikirkan benar-benar saudara. Saudara bayangkan wajah-wajah teman saudara. Enggak untuk menghakimi, tetapi saudara belajar dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama sekali, puluhan tahun mungkin melakukan semua ini. Mungkin sudah puluhan tahun merokok, mungkin sudah puluhan tahun dengan gaya minum-minum saudara. Dan pada akhirnya ketika mereka sadar mereka mau lepas dari semua itu, mereka coba sebisa mungkin mereka coba ini dan itu. Mereka nggak bisa stop. Mereka tahu bahwa semuanya ini menggerogoti ke tubuhnya dan kesehatannya. Bahkan mereka bisa meninggal karena semua ini. Mereka mau stop, mereka udah gimana pun mereka nggak bisa saudara. Mungkin awalnya semua larangan dari firman Tuhan ini membuat kita seperti dalam penjara. Tetapi saudara bayangkan masa depan saudara, hari tua saudara. Ketika saudara bisa mendapatkan kebebasan ini saudara. Saudara bisa ketika saudara tua, saudara bisa hidup lebih lama. Saudara bisa menginvestasikan waktu saudara kepada anak dan cucu saudara. Saudara bisa hidup lebih lama lagi untuk menginvestasikan hidup saudara ke generasi muda saudara. Itulah kebebasan yang akan kau dapatkan. Amin. Saudara tahu, ada beberapa orang tahu bahwa pornografi itu menghancurkan pernikahannya. Mereka sudah terikat sekian lama, mereka mau berhenti, mereka nggak bisa saudara. Inilah kebebasan yang firman Tuhan yang saudara dan saya akan dapatkan ketika kita mentaati dan menyukai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan yang akan memerdekakan hidup saudara dan saya. Amin. Contoh terakhir sebelum kita berdoa, contoh terakhir yaitu soal pengampunan. Soal kepahitan, pengampunan, kebencian, kemarahan, saudara. Ya kan? Sebenarnya pengampunan atau kebencian atau kemarahan ini apa ya? Kalau orang Jakarta itu bilang resek gitu loh, saudara. Ya kan? Resek gitu. Kenapa? Pertama saya disakiti orang itu, ya kan? Saya disakiti orang itu. Kena ada saya 1-0 untuk dia, ya kan, saudara? Lalu Tuhan bilang, ampuni orang itu. Loh, kita berkata, loh, dia menyakiti saya, kok saya harus mengampuni? Ya kan, saya pikir Tuhan ada di pihak saya. Ya kan? Kena deh, 2-0, ya kan? Saudara, pertama disakiti, kedua Tuhan suruh ngampuni. Yang ketiga, kita suruh melepaskan pengampunan itu. Ini ngomong-ngomong siapa sih yang bikin aturan kayak gini? Siapa yang bikin sistem kayak gini? Siapa sih yang bikin sistem soal pengampunan seperti ini? Kalau saya yang bikin sistem, saya akan buat orang itu untuk memohon maaf di hadapan saya. Tetapi Tuhan bilang enggak, saya yang buat sistem. Saya yang buat aturan seperti ini. Ya kan? Musuh saudara dan saya enggak berhutang apa-apa sama saudara. Kitalah semua yang harus membuat keputusan, saudara. Membuat keputusan hari ini membuat keputusan bahwa kita akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita di masa lalu. Dan, belum selesai saudara, kita harus memutuskan hari ini untuk mengampuni orang-orang yang akan menyakiti kita di masa yang akan datang. Saudara. Sebelum saudara disakiti, sebelum saudara disakiti gitu saudara, hari ini kita akan membuat keputusan. Apapun yang terjadi di masa depan, aku harus belajar mengampuni. Itulah sistem Tuhan. Kita berpikir apanya yang bebas hidup kayak gini. Ya kan, apa enaknya hidup kayak gini, apa enaknya ikutin aturan kayak gini saudara. Saudara bayangkan orang-orang mungkin saudara kenal, mungkin enggak. Tapi saudara bayangkan ini. Ada orang yang hidupnya penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan. Mereka nggak pernah belajar yang namanya mengampuni saudara. Sehingga ketika mereka meninggal, mereka membawa semuanya itu dengan mereka membawa kebencian itu, kemarahan. Mereka nggak pernah belajar yang namanya pengampunan. Nggak ada saudara dari kita yang mau seperti itu ya kan saudara? Ya saudara, setuju dengan saya? Nggak ada kan yang mau seperti itu ya saudara? Ketika kita belajar dan melakukan hukum Allah yang sempurna, itu akan membawa kemerdekaan dan kemenangan dalam hidup saudara dan saya. 3 hal yang Tuhan ingin lakukan, yang Tuhan ingin supaya kita semua anak-anak Tuhan dikenal sebagai, yang pertama yaitu sebagai pelaku firman, yang kedua adalah sebagai seorang yang jujur terhadap diri saudara sendiri, dan yang ketiga adalah saudara harus dikenal sebagai seorang yang menang dan merdeka.
Ya kan? Saudara diberkati, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara.